Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kehadiran rekan-rekan wartawan. Hari ini kita akan potong hewan kurban bersama. Ini adalah kegiatan yang semangatnya adalah bersyukur, peduli, dan berbagi dengan sesama. Atas dasar semangat itulah, maka sahabat-sahabat, teman-teman, simpatisan banyak yang menitipkan hewan kurbannya untuk kita potong, kita sembelih hari ini dan kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak sulit, tetapi mendistribusikan yang tepat itulah yang sangat butuh bantuan teman-teman, sahabat-sahabat. Alhamdulillah sudah ada titik-titik tempat distribusi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita bicara kurban, sesungguhnya ini napaktilah sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tentu dari sejarah itu kita ingin seperti Nabi Ibrahim dan seperti Nabi Ismail. Pasti kita tidak bisa seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi sebagian dari karakter Ibrahim dan Ismail itulah yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan kita petik hikmahnya dan menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita sehari-hari. Yang kedua, kurban sesungguhnya adalah ajaran kemanusiaan. Ketika Tuhan mengganti Ismail dengan hewan, itu sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan pentingnya manusia, pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, betapa manusia dan kemanusiaan harus diangkat tinggi dan dimuliakan. Itu adalah ajaran penting tentang kemanusiaan. Intinya kita tidak boleh main-main dengan kemanusiaan, bahwa manusia itu tidak boleh dikorbankan. Yang boleh disembelih jadi kurban itu hewan. Hewan pun itu ada kriterianya, tidak sembarang hewan. Jadi ini ajaran tentang pentingnya nilai kemanusiaan. Yang kedua, kurban juga memuliakan ajaran tentang berbagi, peduli dan berbagi, atau ajaran tentang altruisme. Altruisme itu peduli dan kemudian melahirkan semangat berbagi. Kemanusiaan dan berbagi itu nyambung. Mengapa kita harus berbagi? Karena berbagi kepada sesama manusia yang sama-sama mulia di mata Tuhan. Karena manusia mulia di mata Tuhan, maka di mata manusia juga mulia adanya. Saling memuliakan, itulah sesungguhnya yang menjadi filosofi dasar mengapa ada semangat peduli dan berbagi. Perhimpunan Pergerakan Indonesia ingin terus menjadi bagian dari kampanye peduli dan berbagi. Karena peduli dan berbagi itu adalah salah satu lem pengikat dari
Indonesia yang majemuk, Indonesia yang insya Allah akan terus bergerak maju. Kepada panitia, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, dan alhamdulillah sudah saya cek satu-satu, tidak ada yang impor, tidak ada yang sapi impor, tidak ada yang kerbau impor, tidak ada yang kambing impor. Ini adalah produk peternak kita sendiri. Karena penting ini juga nilai yang penting, nilai kemandirian. Kalau kita terus impor, kita artinya tergantung kepada negara lain. Impor itu boleh, tetapi kalau impor jadi hobi dan tradisi, itu yang akan merepotkan kemandirian kita sebagai bangsa, apalagi kemandirian pangan. Saya bukan ahli daging, bukan pakar tentang persapian atau perkebun atau perkambingan, tapi saya yakin kebutuhan daging sapi, daging kerbau, daging kambing itu makin tahun makin meningkat, apalagi daging sapi. Kalau konsumsi per kapita daging kita meningkat, pasti kebutuhannya meningkat. Apalagi kalau jumlah penduduk bertambah terus, apalagi kalau ekonomi tumbuh, kelas menengah akan bertambah, maka akan makin besar. Kalau makin besar sementara stok dalam negerinya tidak cukup, mau tidak mau harus impor, dan harga juga naik. Jadi potong hewan kurban hari ini juga ingin mengkampanyekan tentang pentingnya kemandirian pangan. Kemandirian pangan khususnya urusan perdagingan. Tadi malam Pak Pasek sudah ngecek ini sapi, ternyata ada sapi Bali. Untung ada sapi Bali, bukan hanya sapi Jawa. Nah, ada sapi Bali. Jadi ada alasan Pak Pasek hadir di sini hari ini. Dan sapi Bali itu lebih gemuk rupanya, lebih mudah gemuk. Tapi sapi Bali ini pasti tidak akan dirotasi, tenang saja. Sapi kan, ini sapi bukan yang lain. Jadi yang penting adalah itu, sekali lagi terima kasih. Ini adalah promosi ajaran kemanusiaan, ajaran berbagi dan peduli, dan promosi pentingnya nilai kemandirian pangan. Karena saya dengar informasi misalnya sampai Idul Adha ini Kemendak itu sudah menerbitkan izin impor sapi 75.000 ekor misalnya. Bayangkan kalau 75.000 ekor itu pembinaan yang dilakukan kepada peternak-peternak lokal, itu artinya juga peningkatan kesejahteraan warga sendiri, peternak kita sendiri. Belum lagi impor bakalan nanti berapa, saya dengar akan diterbitkan izin impor bakalan sapi 100.000 ekor sapi misalnya. Sekali lagi impor itu boleh, tetapi lebih bagus lagi kalau dilakukan pembinaan pada peternak kita sendiri, sehingga nanti kalau korban tahun depan itu makin mudah untuk mencari hewan kurban. Dan kalau Idul Fitri menjelang puasa itu harga daging juga tidak terlalu tinggi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mari kita menggerakkan semangat untuk bersyukur, peduli, dan berbagi dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.